meluapkan kesetresan aku bang, gitu. Dinar pernah kan jual dalman, itu tuh stres yang pertama. Saya Dinar Candy, saya di sini ingin meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat atas tindakan atau perbuatan saya yang berbikini di pinggir jalan. Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum. Dan aku nggak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu memang aku banyak tekanan, kayak merasakan stres, jenuh karena banyak pekerjaan yang aku ambil tidak sesuai dengan profesi aku. Kan aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ngambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan. Jadi selama 4 bulan tuh sebenarnya aku nggak cerita sama keluarga pun, aku tuh mendapatkan tekanan stres bang yang berat. Kayak 4 bulan ke belakang tuh aku bingung, kayak aduh gila, kerjaan aku sulit nih menurut aku gitu. Nah makanya kemarin tuh puncaknya yang aku tuh ya stres banget itu tuh ya, banyak berita di luar sana kayak salah gitu loh bang, kayak seakan-akan Dinar memprotes. Justru Dinar itu kayak tulisannya aja bisa dilihat itu Dinar stres karena PPKM diperpanjang, bukan memprotes, cuman Dinar kayak ke pinggir jalan. Aku tuh kayak pengen meluapkan kesetresan aku bang, gitu. Karena aku nggak bisa kayak mendem sendiri, terus aku cuman cerita sih ke orang deket, cuman ya gimana ya, pengen lebih lagi gitu loh bang, karena banyak unek-unek sama di dalam kepala aku tuh kayak banyak hal-hal yang tidak bisa terrealisasi, terus jadi timbul stresnya tuh penuh gitu loh bang, kayak terus pekerjaan aku yang sekarang tuh ya tidak sesuai gitu. Udah minta maaf kepada masyarakat semua, tidak akan mengulangi lagi. Betul, dan saya sangat menyesali perbuatan saya gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu spontan aja. Kejadian itu ya kayak ya udah terjadi aja gitu. Dan aku tuh memang ya dari 4 bulan ini memang banyak stres, dan aku tuh kayak kependem terus puncaknya gitu. Walaupun aku memang belum ke psikiater ya bang, sama ini belum ya, karena kan semalam baru pulang, jadi aku tadi siang juga masih istirahat dulu gitu. Jadi sebenarnya kita mau ke psikiater, mau cek Dinar juga gitu, karena kan memang ya Dinar ini juga sih ya bang, ya kondisinya nggak tahu ya, aku juga nggak bisa menilai diri aku sendiri. Aku tuh dalam keadaan stres yang segimana gitu, karena aku butuh konsul juga sih. Pas corona itu Dinar mengalami stres yang berat, yang Dinar pernah kan jual dalman, itu tuh stres yang pertama. Itu karena aku tuh nggak mungkin melakukan hal-hal itu, karena dulu tuh aku memang nge-DJ ya udah DJ aja gitu, dan aku tuh kayak produce musik nggak ada tuh, aku tuh bikin sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu nggak ada gitu. Ini permintaan maaf yang tulus dari dia menyesali, mohon dimaafkan. Memang situasi COVID ini membuat semua masyarakat semuanya mengalami permasalahan. Jadi kita harus memahami bahwa virus ini sangat menyebabkan banyak macam kejadian. Jadi ada orang yang stres, ada orang yang mencoba bunuh diri yang ada di Bandung atau di mana, itu banyak sekali. Jadi mohon dimaafkan karena dia memang melakukan sesuatu tanpa dia pertimbangkan bahwa ada efek yang seperti itu. Jadi tolong dimaafkan. Saya mohon perkara ini supaya tidak diproses lebih lanjut, karena ini adalah orang yang lagi stres menghadapi situasi COVID yang berkepanjangan, yang menyebabkan bukan satu orang, banyak sekali yang menjadi korban akibat COVID yang berkepanjangan ini, baik mata pencarian dan seterusnya, pekerjaan semuanya. Jadi mohonlah dimaafkan. Dinar ini yang lagi dalam situasi yang begitu rumit, pusing kepalanya, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya.
Jadi mohon dimaafkan, itu saja. Ya itu saya serahkan kepada kepolisian dan saya harapkan mudah-mudahan dengan bahwa ini adalah imbas dari COVID ya. Imbas dari COVID berarti ada sesuatu yang darurat. Keadaan darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Mohon itu menjadi pertimbangan sehingga perkara ini tidak berlanjut. Itu saja yang saya harapkan. Karena COVID ini adalah situasi yang darurat. Bukan hanya Indonesia, bahkan banyak negara yang merasakan. Jadi situasi darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Mohon menjadikan sebuah pertimbangan supaya perkara ini tidak berlanjut, supaya tidak menyebabkan stresnya bertambah lagi. Itu saja yang saya harapkan. Dan banyak di luar sana tuh yang salah tangkap tuh, yang kemarin katanya Dinar melakukan protes. Dinar tuh bukan protes, itu tuh terhadap diri aku sendiri. Kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya, kayak aku stres. Itu kan kayak ke diri aku kan, aku stres karena PPKM diperpanjang. Bukan aku tidak setuju dengan PPKM. Aku tuh selama ini aku tuh selalu mendukung kerja pemerintah justru. Kayak misalkan vaksin. Kayak misalkan aku ada kerjaan di keluar kota ya harus pakai surat kerja bla bla bla, aku lengkapin dokumen-dokumennya. Jadi aku tuh tidak ada melawan pemerintah. Aku tuh pengen cepet si COVID ini cepet selesai gitu. Jadi aku tuh tidak ada sama sekali buat melawan pemerintah. Itu tuh kayak kesetresan aku, kayak blunder di diri aku, dan aku tuh tidak ada menunjukkan maksudnya tuh menjelekan pemerintah atau tidak sama sekali. Itu ya amit-amit banget, aku nggak pernah seperti itu. Dan aku tuh ya sejauh ini aku kan memang belum pernah tersandung kasus juga ya Bang. Terus ya baru kali ini, makanya aku shock lah gitu, tiba-tiba aku jadi tersangka gitu. Memenuhi panggilan ya, datang ya, dijemput Bang. Jadi itu kejadiannya cepet banget. Jadi 3 jam upload tuh si videonya Bang, 3 jam upload. Abis itu rame, karena terlalu rame aku delete. Itu aku belum tahu ada polisi. Sudah dihapus sampai sekarang. Iya, tapi yang nyari aku memang, aku sih kayak bercanda, kirain tuh bercanda. Kayak teman aku telepon kayak, kamu dicariin polisi tahu gitu-gitu. Aku kayak ya udahlah. Terus aku lagi main ke daerah Fatmawati ya, Fatmawati, di sana dijemputnya. Itu udah sekarang alhamdulillah, terima kasih kepada kepolisian juga yang bisa memahami situasi Dinar sehingga Dinar diberikan wajib lapor ya. Mungkin situasi darurat ya, artinya dalam keadaan darurat dia melakukan sesuatu. COVID ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali, menyebabkan banyak korban, banyak orang yang melakukan hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh, termasuk salah satunya adalah Dinar. Mohon dimaafkan. Kita akan mematuhi proses hukum, tapi kami mohon kepada Bapak Kepolisian bahwa ini adalah situasi darurat. Darurat ini menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Mohon dimaafkan, mohon untuk tidak diproses lebih lanjut perkara ini, karena kasihan orang yang lagi menghadapi COVID ini supaya tidak bertambah kesetresannya. Saya pikir itu. 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam memang aturannya, jangan. Terus dia dipulangkan, dikasih kewajiban wajib lapor. Jadi kami apresiasi lah, jadi pemahaman dari kepolisian ya, bahwa memang dia lagi stres. Disampaikan bahwa kami lagi dalam keadaan stres melakukan ini. Darurat dalam keadaan COVID ini sesuatu yang darurat menyebabkan banyak orang yang melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Nah itu tolong dimaafkan, tolong dipahami, biar Dinar meminta maaf bahwa itu adalah sesuatu yang tidak harus dilakukan lagi. Banyak yang bisa dilakukan, tapi jangan melakukan hal-hal yang pada akhirnya membuat dia sendiri yang susah. Ini juga sih pelajaran buat aku Bang, kayak kedepannya aku harus gitu. Karena aku nggak tahu sama sekali benar kalau itu tuh ternyata di kita tidak boleh gitu. Jadi tidak boleh, karena ini kan di Indonesia. Ya udahlah, ini jadi pembelajaran. Mohon maaf, ucapkan secara tulus mohon maaf kepada masyarakat, tidak akan mengulangi lagi hal-hal yang demikian. Itu yang paling penting. Jadi kita juga berdoa mudah-mudahan COVID ini segera dihilangkan dari Indonesia ini, biar kita semua bisa bekerja normal, kita bisa mencari nafkah yang normal. Itu yang kita harapkan semua. Betul ya, saya menyesali yang tadi di awal juga, saya menyesali perbuatan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi gitu. Semoga masyarakat Indonesia bisa memaafkan Dinar, karena kan kemarin Dinar belum sempat ngomong kan, karena kan Dinar lagi pemeriksaan dan terus juga sampai malam gitu, makanya Dinar belum ada ngomong ke media, ke masyarakat juga belum speak up gitu ya. Dinar pokoknya sekali lagi mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas perbuatan yang saya perbuat. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.